Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Idul Adha dan kurban, teladan Nabi Ibrahim dan Ismail. Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban merupakan ibadah tahunan umat Islam. Idul Adha dan ibadah kurban merupakan dua hal yang punya sejarah panjang dalam tradisi Islam. Idul Adha dinamai juga Idun Nahar, yang berarti hari raya penyembelihan. Idul Adha biasanya dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Hijriyah. Pada hari raya tersebut, umat Islam yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hal tersebut berkaitan dengan kisah hidup Nabi Ibrahim yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihkan anaknya Nabi Ismail. Sejarah Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Jika kita membicarakan mengenai sejarah Idul Adha, maka tidak lepas dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Melansir dari laman NU Online, sejarah kurban terjadi setelah meledaknya peristiwa pembakaran hidup-hidup Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Sebagai bukti kebesaran Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin. Setelah peristiwa itu terjadi, Ibrahim kemudian meninggalkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ismail, yang kelak juga akan diangkat menjadi nabi. Suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya. Saat itu Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan sudah bisa membantu pekerjaan Nabi Ibrahim. Dengan datangnya mimpi itu, Nabi Ibrahim terlihat sangat bingung dalam menyikapi mimpinya. Ia tak lantas membenarkan mimpi itu, tetapi juga tidak pula mengingkari. Keesokan harinya, hari Nabi Ibrahim terus merenungi mimpi itu dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam kedua, mimpi yang sama kembali datang hingga malam ketiga. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan mimpi itu bahwa ia harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra kesayangannya. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut tertuang dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102-107 berikut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sebagaimana dijelaskan dalam surah As-Saffat tersebut, Nabi Ibrahim kemudian menyanggupi perintah Allah tersebut setelah berdiskusi dengan Ismail.
Kemudian tepat ketika Nabi Ibrahim hendak menghunuskan pedang ke anaknya sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban kala Idul Adha. Umat Islam kemudian menyembelih hewan kurban yang terdiri dari kambing, sapi, dan unta sebagai bentuk keimanan kepada Allah. Daging hewan kurban tersebut kemudian akan dibagikan kepada semua orang di sekitarnya untuk dinikmati bersama-sama. Selain memiliki nilai religius sebagai bentuk pengorbanan diri kepada Tuhan, ibadah kurban juga menjadi ibadah yang memiliki nilai kemanusiaan, yakni berbagi daging sebagai santapan bersama. Dikutip dari narasi.tv. Wallahu a'lam bishawab.